Assalamualaikum. Masih tetap dengan Ustazah Feti. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasan tentang puisi. Di antaranya ciri-ciri, rima, isi, dan makna puisi. Ayo, siapa yang tahu apa itu puisi? Ya, puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan hati sang penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasa disebut penyair ya. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri puisi? Yang pertama yaitu tersusun dari larik dan bait. Yang kedua, suku kata terakhir setiap larik membentuk rima. Kata terakhir setiap larik memiliki keteraturan bunyi vokal atau irama. Ya, apa itu rima? Ayo, siapa yang tahu? Rima merupakan persamaan bunyi akhir pada puisi. Di sini Ustazah mempunyai puisi tentang cita-citaku. Kita lihat persamaan bunyi akhirnya. Anganku melayang ke masa depan. An, belakangnya adalah huruf an. Maka kita sebut dengan rima a. Aku ingin menjadi seorang guru. Akhirnya adalah u. Maka kita sebut dengan b. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini kan kata akhirnya adalah an, maka kita sebut dengan rima a karena sama dengan baris pertama. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Huruf akhirnya adalah u, maka kita sebut dengan u. Maka rima di sini persamaan bunyinya adalah a b a b. Selanjutnya, jenis rima dalam puisi. Jenis rima dalam puisi ada ABAB, ABBA, AABB, dan AAAA. ABAB, jenis rima ABAB, persamaan bunyinya ada di baris ke-1 dan ke-3, sedangkan baris ke-2 dan ke-4 sama. Contohnya, belajar giat setiap hari, akhirannya i. Tanpa jemu dan tak kenal waktu, akhirannya u. Semua kukerjakan setulus hati, akhirannya i. Demi mengejar cita-citaku, akhirannya u. Maka disebut rima ABAB. Selanjutnya, jenis rima ABBA. Persamaan bunyi akhirnya terdapat pada baris pertama dan keempat dan baris kedua dan ketiga. Contoh puisi: di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak berperi, membuat semua mempesona. Baris pertama dan baris keempat sama-sama diakhiri a, dan baris kedua dan ketiga sama-sama diakhiri i. Selanjutnya, jenis rima AABB. Persamaan bunyi akhirnya ada di baris pertama dan kedua dan baris ketiga dan keempat. Contoh puisinya: ingin ku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu, sebagai hiburan untuk handai taulan dalam sebuah pertunjukan. Ini baris pertama dan kedua diakhiri dengan huruf u sama-sama, sedangkan baris 3 dan keempat sama-sama diakhiri dengan huruf n. Jadi AABB. Selanjutnya, jenis rima AAA. Persamaan bunyinya karena a semuanya berarti semua barisnya sama akhirannya. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling ke seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Sama-sama diakhiri dengan huruf i. Selanjutnya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi.
Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi dalam puisi. Yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi antara lain, yang pertama, membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, membaca setiap bait dalam baris-baris puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, di sini Ustadzah Feti mempunyai sebuah penggalan puisi. Darimu aku mengenal suku Sunda, darinya aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut dirinya orang Indonesia. Menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi, lakukan hal-hal berikut ya. Yang pertama, cermati makna puisi setiap baitnya. Yang kedua, tulislah makna puisi pada setiap baitnya. Yang ketiga, gabungkan semua makna puisi tersebut dalam sebuah tulisan. Dan yang keempat, ringkaslah tulisan tersebut. Nah, di sini Ustadzah juga mempunyai kutipan puisi. Silakan disimak ya. Perkakas dan Oli menjadikan kawannya menjadi kawannya setiap hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Nah, bagaimana? Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang seorang montir. Lalu, seorang montir bekerja dengan penuh semangat agar mendapatkan rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu ya anak-anakku. Ustadzah Feti pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.